Udah. Oke. Oke semuanya kembali lagi di PPKM. Anjay. Anjay. Beda orang. Ya, gue beda orang nih, gue gantiin Muharram nih. Iya. Anjay. Tapi nanti mungkin ke depan juga lu bakalan sering gantiin kita sih, walaupun gue hanya bisa gitu. Iya. Ya supaya apa ya? Supaya fresh aja kelihatannya. Oke. Biar nggak bosan gitu orang nontonnya gua lagi. Muharram lagi ya kan. Kalau lu lihat gue juga udah bosan kayaknya sih, gue yakin. Nggak ada gairah hidup. Iya nggak ada, gue soalnya emang gitu aja. Iya. Ini kan udah mau penghujung tahun nih. Gimana kalau misalnya kita recap film di tahun ini? Menurut lo film tuh di tahun ini kayak gimana? Ini kita ngomongin nggak lokal dong ya, untuk keseluruhan gitu. Oke. Untuk tahun ini ya, Iya kalau menurut lo menurut gue film itu lagi naik turun. naik turun. Jadi nggak konsisten aja gitu perkembangannya. Jadi ada yang bagus, ada yang enggak gitu. Jadi gue ngeliat kayak nggak beberapa banyak film yang gue tonton sebenarnya itu ada yang bagus, ada yang enggak gitu. Oke. Dan biasanya yang bagus ini paling bisa gue hitung pakai jari lah. Contohnya apa? Contohnya gue kemarin sekitar bulan Maret gue nonton Dune Part 2. Oh iya, Dun tahun ini ya? Iya, Gue tahun ini. baru inget. Gue Part 2 tuh nonton Dune Part 2. Terus Soalnya teman kita ada yang nonton Dun tidur kan? Waduh. Gimana? Siapa tuh Itu ya? adalah absolute sinematik tapi tidur ya. Ya turu, lawak lu. Personal banget anjing kalau ngomongin Dun. Apalagi ya. Iya Dun. Terus gue nonton Inside Out 2. Oh, gue belum sempat nonton tuh. Terus gue nonton Dwight Robot. Oh ini film baru kemarin. Film baru ya? kemarin gitu. Gue sebenarnya tahun ini nggak banyak nonton film yang rilisnya tahun ini ya. Tapi gue rilisan lama kayak gue nonton film Indonesia yang apa tuh? 2 Garis Biru. Gue nonton sama Jatuh Cinta Seperti Film. Seperti di film gitu. Itu bagus tuh menurut lo? Wah bagus banget itu. Itu untuk film Indonesia ya. Itu film lokal ya? Ya untuk film lokal tuh bagus banget itu. Udah bisa lah nyanyiin film Asia. Menurut gua kalau tahun ini ya, untuk tahun ini film lokal yang bagus tuh yang bener-bener menurut berpengaruh banget buat gua gitu buat hidup gua gitu. Itu film judulnya Home Sweet Loan. Home Sweet Loan. Iya, soal generasi sandwich kan. Sandwich. Gila itu. Gua nggak tahu apakah ini akan bias karena emang relate sama gua. Tapi menurut gua itu film bagus banget. Gue mikirnya gini, itu kan filmnya drama kan. Iya. Drama terus sedih gitu vibes-nya. Pokoknya kalau misalkan filmnya drama sedih dan itu bisa bikin gue nangis. Iya. Nangisnya pun sampai gue selesai nonton masih nangis gitu. Gue masih ngerasa sedih gitu sampai besoknya itu menurut gue bagus. Iya. Berarti kan itu bisa bisa nge-touch ke film kita. Bisa gitu, menyentuh film kita. Iya, film itu bisa menyentuh ke hati audiens itu. Iya. Itu bagus. Menurut gue kalau film Indonesia yang bagus tahun ini mungkin Home Sweet Loan. Karena kayaknya tahun ini film Indonesia kebanyakan horor gak sih? Oh iya. Dari dulu gak sih? Dari dulu anjir. Gua Menurut lu kenapa film lokal tuh terpakunya sama film horor? Ya kalau itu sih gua simpel aja ya jawabannya ya. Karena di Indonesia sendiri pasar horor masih gede. Lu mau horornya itu dengan cerita yang copy paste alias yang udah istilahnya ceritanya tuh udah sering banget itu jadiin film gitu. Kayak sekte atau pocong-pocongan lah atau apa kuntilanak dan sebagainya. Kalau sekarang nih menurut gue template film horor Indonesia tuh biasanya berlatar di Jawa. Entah Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu. Pokoknya di daerah kampung gitu. Daerah-daerah kampung Jawa, pedesaan. Bener. Yang nanti ujungnya ada ritual-ritual sekte gitu kan. Atau enggak ritual-ritual yang nari-nari gitu. Maksudnya udah template-nya tuh template kayak KKN Desa Penari gitu loh. Kalau gue ngerasanya ya. Karena kan gue lumayan sering nonton film Indonesia horor. Gitu kan. Menurut gue kayak template banget. Jadi kadang jadi kayak bosen. Ya iya itu makanya kan gue bilang tuh film horor Indonesia tuh kan copy paste gitu. Jadi kayak udah cerita lama terus dibikin cerita baru film lagi tapi beda judul gitu aja sebenarnya. Iya. Gue untuk film horor Indonesia ya, gue itu lumayan agak terkejut dari film, gue lupa judulnya, film Lembayung Wong itu loh. Oh itu Lembayung.
Gue kan sebenarnya awalnya skeptis ya karena direkturnya Baimong. Skeptis banget gue. Baru debut soalnya. Iya, walaupun dari segi cerita sebenarnya kurang. Tapi dari eksekusi di beberapa scene gue ngerasa kayak anjing. Bagus ya. Mungkin karena didukung aktrisnya kali ya. Yang jadi si pemeran setannya itu gila, itu creepy banget sih. Yang senyumnya creepy gitu. Senyumnya tuh ngingetin gue sama film horor Smile. Oh, Smile ya. Itu anjing gila, itu kan serem banget ya. Iya. Senyumnya. Senyum yang mengganggu. Iya. Disturbing. Benar-benar. Itu kalau menurut gue film horor Indonesia yang tahun ini yang lumayan, menurut gue dari segi cerita nggak terlalu oke, tapi di beberapa scene tuh eksekusinya bagus. Itu Lembayung. Tapi selain itu kayak enggak sih, nggak ada lagi menurut gue. Apa ya film horor tahun Indonesia tahun ini apa aja ya? Itu yang Badarawuhi lu nonton? Enggak? Iya gue nonton. Itu bagus gak? Enggak lagi. Enggak. Kalau lu nge-compare gimana nih? Kalau lu nge-compare sama KKN Desa Penari, ya sebenarnya lebih bagus yang Badarawuhi ini. Sebenarnya tapi sama aja sih. Sama aja. Ngantuk gue tidur nih. Gue nonton KKN tidur, gue nonton yang Badarawuhi ini juga tidur. Soalnya ini gue lihat Badarawuhi itu. Jadi dia itu untuk pertama kalinya film Indonesia gunain kamera IMAX. Oh iya, dia ada di IMAX ya. Iya, ada di IMAX. Jadi dia untuk pertama kalinya bikin film itu pakai kamera IMAX. Jadi gue penasaran bagus kagak sih ini film, tapi terus lu tonton? Gue nggak nonton karena skeptis aja gue sama. Gue pikir lu nonton di IMAX. Enggak, aja ngapain. Lu menghabiskan uang berapa IMAX kalau di Semarikon? Iya 65.000. 65.000 untuk nonton film kali. Itu anjing malas. Sih, mending nonton Dune. Jelas. Itu sinema ya, sinema. Iya. Dan tidak tertidur. Ya benar. Gua mah terus selalu melek gua karena bagus. Selain kalau misalkan itu tahun ini ya. Kan film horor tahun ini gak ada yang bagus. Tahun kemarin gua ini apa? Yang film Joko Anwar. Ngabdi Setan. Bukan. Oh, Siksa Kubur. Yeah. Oh iya, Siksa Kubur. Tahun kemarin kan Siksa Kubur. Oh iya, Siksa Kubur tahun ini, Bli. Tahun ini. Tahun ini. Oh, tahun ini. Kita nonton tahun ini, Bli. Iya, tahun ini ya. Sama Muharram kan kemarin nonton kita. Itu bagus sih. Itu bagus ya. Siksa Kubur bagus. Gila. Dari segi ceritanya lambat. Iya, ceritanya lambat, benar. Tapi nggak bikin lu bosen. Betul. Iya nggak sih? Nggak apa ya, nggak terlalu lama gitu pacingnya. Scoringnya menurut lu gimana? Scoringnya seingat gue ya lumayan menegangkan sih. Apalagi tuh yang pas di openingnya tuh. Gue ingat banget pas di openingnya kan suasananya lagi di toko kue tuh kan. Oh iya, suasananya happy. Iya, suasananya gitu kayak happy lagi. Ya pokoknya suasana keluarga lah. Tapi yang gue ingat scoringnya itu sangat bertolak belakang. Karena scoringnya tuh kayak ada suara yang mendebarkan gitu kayak. Oh iya, pas yang atas si 3 orang itu masuk itu ya. 3 orang asing masuk itu ke toko. Tapi sebelum itu ini dong, jelasin dulu dong scoring itu apa. Oh iya. Mungkin ada yang nggak tahu scoring ini apa. Scoring itu biasanya yang jadi latar belakang musik yang ada di film. Coba kalau gue cari penjelasannya di ini ya di Google tuh scoring tuh apa ya? Coba. Scoring adalah nih kalau di Google. Scoring adalah metode untuk menentukan nilai atau prioritas bukan. Itu scoring apa? Goblok, itu scoring apa? Itu scoring bola kayak scoring film bola. Adalah. Scoring film. Nih. Scoring film adalah proses menciptakan dan merekam musik untuk mengiringi gambar atau visual dalam film. Jadi scoring itu adalah kalau di film kan kadang ada sound-sound yang kayak entah itu bikin mendebarkan atau bikin tegang. Itu namanya scoring. Iya, kayak gitu. Tuh, scoring. Dari scoring ya dari yang awal iya sih bertolak belakang. Ya itu makanya pas gua ada scoring agak hening ya, agak maksudnya scoringnya nggak terlalu, maksudnya dari segi musiknya tuh nggak terlalu yang kenceng banget. Iya, nggak kayak bikin jump scare gitu. Iya, agak hening tapi tiba-tiba ada hal yang tidak terduga gitu. Iya, anjing gila. Itu menurut gua kalau misalkan lo belum nonton dan sekarang udah ada ya di Netflix. Udah ada. Nonton sih menurut gua. Nonton di Netflix bagus. Oh, iya, recommended gitu, bagus. Recommended banget. Tahun ini tuh ya. Gila, tahun ini. Gue lupa lah kalau itu tahun ini.
Tahun ini itu waktu habis lebaran. Iya. Habis lebaran tuh rilis film Joko Anwar yang lain juga bagus sih kayak itu. Bagus. Pengabdi Setan. Bagus. Yang 1 2. Sama ini tahun ini juga itu. Apa tuh? Yang film-film alien itu apa? Alien Romulus. Bukan. Filmnya Joko Anwar juga. Oh, itu yang Nightmare Daydream. Kalau itu sih ya oke lah untuk karena itu kalau misalkan kita hitung per episode. Ya per episode bisa dibilang bagus, ada yang bagus, ada yang enggak gitu. Tapi kalau untuk seluruhnya masih kesuarannya masih kurang. Gua akui dia masih belum mateng lah istilahnya untuk segi cerita dan segi produksi. Kayak di beberapa episode itu menurut lo agak terburu-buru gak sih bikinnya? Ya jadi belum mateng aja gitu memang. Apalagi ini ya menurut gue krusial banget di episode 1 tuh harusnya itu harus yang bagus gitu loh. Oh iya, karena tapi ini malah episode bagus, satunya nggak bagus. Ya, dan malah gue dari keseluruhan itu series yang paling bagus episode 3 doang. Kalau yang buat gue. Yang tengah doang. Malah harusnya menurut gue mungkin harusnya episode 3 itu jadi episode 1. Benar-benar. Jadi ketika lo nonton episode 1-nya bagus, lo pasti akan lanjut nonton kedua dan 3. Karena itu kan cerita tiap episodenya beda-beda kan. Tapi pada akhirnya nanti di episode terakhir akan ada kesimpulannya, ada kesinambungan. Iya. Bagus tuh. Itu tahun ini untuk film Indonesia. Kalau film luar, jujur film luar tuh apa aja sih film 2024 film luar 2024 ya. Yang gua tonton ya. Gua kemarin ini habis nonton film horor psychological horror sebenarnya sih dari luar negeri itu. Judulnya The Substance. Yang gue juga sempat ngeliat tuh ya entah di TikTok atau di Instagram, pokoknya itu disturbing banget ya. Ya, itu anjing, gue nggak mau lagi nonton. Itu nggak nyaman karena bukan horor hantu, bukan horor supranatural, tapi psychological horror itu aja. Lu yang horor yang bikin lu nggak nyaman aja. Oh, disturbing gitu ya. Bukan yang horor yang bikin lu kaget. Itu sinopsisnya gimana? Ceritanya soal apa? Sinopsisnya gini aja sih sebenarnya. Jadi si protagonis ini, si perempuan ini, dia itu udah di masa senjanya, udah 50 tahun lebih lah. Nah, di mana dia berarti ini main karakternya nenek-nenek? Ya, enggak nenek-nenek juga sih, tapi masih masih oke lah, tapi umurnya emang udah tua aja gitu. Kalau orang luar umur 50 masih oke. Iya, masih. Coba siapa lihat yang umur 50? Angelina Jolie? Tuh. Jangan deh orang Indonesia aja deh. Si siapa? Si ini pacar Ariel Noah, Sophia Latjuba, Tante Sophie itu. Emang cantik kan? Luar negeri tuh gila. Lu kenapa ketawa? Terus itu jadi ceritanya di usia senja itu kepopulerannya udah mulai menurun. Nah, dia tuh mulai khawatir bahwasannya dia udah nggak bisa mempertahankan dirinya. Iya, kecantikan dan dirinya lagi di industri. Oh, jadi si main karakter ini aktris lah gitu ya? Ya, aktris. Nah, semacam itulah ya. Nah, setelah itu dia udah mulai khawatir. Tiba-tiba dia dapat sebuah sebuah saran dari gitu kan, dia habis kena kecelakaan kan. Jadi dia itu dikasih saran bahwa ada produk yang bisa mengkloning dirinya. Jadi ke masa muda. Jadi dia tuh kepisah gitu. Oke. Jadi dia kepisah. Dan buat cloning yang baru yang si cloningnya ini bakal bisa punya pikiran yang sama kayak dia? Ya punya pikiran sama karena dia sama dia karena ya emang itu dirinya sendiri. Jadi cloning itu adalah wujud dirinya, tapi dirinya yang baru. Kadang ada juga yang cloning tapi kan ya dia punya pikiran sendiri dan sebagainya, eksistensinya sendiri. Tapi ini dia cloningnya adalah bentuk dari induknya itu sendiri. Jadi dia cuma buat bentukan yang baru gitu. Itu bagus kalau untuk film horor tuh fresh banget. Gue sempat ngelihat bukan cuplikan sih, tapi lebih ke foto-fotonya. Ya. Yang lagi di make up gitu, anjing. Fuck man. Itu gila gue nontonnya aja tuh kan tengah malam gue nonton tuh. Itu gue nonton sampai geleng-geleng kepala Gue ngerasa ini film udah fucked up kemana-mana gitu. Pas di pertengahan sama akhir filmnya tuh. Gila lebih disturbing lagi nih gitu. Iya lebih disturbing itu atau Human Centipede? Itu bukan disturbing itu udah jijik. Itu udah jijik, udah udah bukan disturbing lagi, itu udah disgusting lah. Disgusting, udah yikes gitu. Kan menurut gua dari segi perfilman kita balik lagi ke
perfilman lokal nih ya. Oke. Menurut gue dari segi perfilman lokal tuh kan udah lumayan naik lah kualitasnya dari sebelumnya ya kan. Iya betul. Udah banyak film-film bagus, udah banyak film-film yang menurut gue kayaknya udah berani keluar dari zona nyaman gitu kan. Ada beberapa film yang bagus lah gitu. Menurut lo nih ya, kita punya potensi gak sih, perfilman lokal kita punya potensi gak sih buat go internasional? Jelas ya potensinya mah udah ada kelihatan. Lu ingat The Raid ya? Iya. Nah, itu tahun berapa ya? 2011. 2011. Nah, 2011 sama 2014 tuh yang keduanya. Itu udah sebenarnya Indonesia udah potensi bisa go internasional. Ibarat kan The Raid itu udah ada pondasinya lah ya. Udah ada pondasinya. Udah apa? Istilahnya udah apa ya? Udah punya nama gitu lah. Indonesia tuh udah punya sebuah IP di mana bisa go internasional gitu. Ya walau kita tahu kalau banyak sutradaranya bukan asli Indonesia gitu. Iya. Tapi ya menurut gua untuk ini bagus lah. Maksud gua dia itu udah bisa The Raid itu kan dia bukan hanya sebagai film action biasa gitu. Dia udah bisa influence film-film action combat lainnya gitu. Kayak John Wick gitu kan. John Wick kan itu sutradaranya bilang kalau dia itu terinfluence dari The Raid. Inspirasi dari si The Raid kan, karena emang kombatnya yang sangat tidak biasa gitu. Sangat tidak biasa, sangat brutal gitu. Kayak gitu. Padahal itu film 2011 gitu ya. 2011. Film lama tapi film lama. Masih menurut gue masih worth it banget sih untuk nonton sekarang. Kalau menurut lo film-film Indonesia yang lain yang menurut lo worth it untuk go internasional selain The Raid apa? Gua jujur pas gue nonton Jatuh Cinta seperti di film-film kemarin, itu gue yakin kalau misalnya itu dilebarin pasarnya ke luas, ke go internasional tuh, itu mungkin bisa nyampe lah gitu, nyangkut lah ya di audiens orang-orang luar gitu ya. Soalnya gue liat emang bagus banget nih, gue dengan cerita yang yang fresh, bukan ceritanya fresh tapi eksekusi ceritanya yang fresh. Dia tuh gunain plot yang gak linear, non linear gitu. Jadi dia tuh nggak non linear tuh maksudnya gimana? Non linear tuh maksudnya alurnya tuh nggak lurus mengikuti kronologi. Jadi dia tuh bisa maju mundur gitu. Jadi bagus banget. Dengan dramanya bagus, aktingnya bagus, produksi filmnya bagus. Itu menurut gue udah bagus banget. Tapi karena di Indonesia katanya pasarnya kurang kan, katanya cuma 500.000 atau berapa gitu penontonnya. Kadang iya gitu ya, kadang film-film yang bagus malah peminatnya di kita malah jadi jarang. Peminatnya jadi jarang karena biasanya ada stigma tertentu kayak penonton Indonesia tuh kayak film yang istilahnya yang biasa dan kayak hitam putih deh misalnya. Kan itu kan Jatuh Cinta seperti film-film kan hitam putih tuh. Black and white. Monokrom gitu kan. Dia kayak film jadul gitu, jadi kayak dikesampingkan gitu, nggak diperhatikan gitu lah. Itu sebenarnya sayangnya di situ sih. Kadang Indonesia juga, gue bencinya ya, Indonesia tuh lagi ada satu orang yang viral diajakin nonton film, diajakin main film. Padahal sebenarnya dia nggak punya skill dalam acting gitu. Atau enggak lagi ada satu cerita viral diangkat jadi film. Sering banget, sekarang lagi sering banget kan. Apalagi contoh yang Twitter gitu. Contohnya kayak Vina. Oh iya, Vina. Gue walaupun suka nonton film horor Indonesia, walaupun yang gue tonton juga sebenarnya nggak terlalu bagus juga filmnya gitu loh. Kadang gue pengen aja nonton kan biar penghilang gabut. Tapi untuk film yang satu itu tuh kayak Vina tuh gue nggak banget lagi. Gue ngomong nonton. Nggak, kenapa itu? Gue ngerasa kayak sebagai film gini. Sebagai sebuah film. Kalau gue mikirnya gini, bukan sebagai film sih, lebih ke mau itu ceritanya bener atau enggak. Menurut gue tidak etis saja suatu kejadian. Iya. Maksudnya ini kan jatuhnya kejadian yang udah menyebabkan kematian orang gitu. Kejadian film tragis. Kejadian tragis dijadiin film tuh menurut gue kayak nggak aja lagi. Benar. Ya sih memang nggak etis aja sih. Iya nggak etis aja gitu. Oke, last but not least ya. Harapan lu untuk perfilman Indonesia gimana, Dek? Gua harap perfilman Indonesia dari segi
industri harus ditingkatkan lagi. Misal mulai dari ide naskah, cerita dan sebagainya udah bisa ditingkatkan. Maksud gua ceritanya tuh jangan gitu-gitu aja lah. Jangan yang copy paste dari film-film sebelumnya, udah mulai harus bikin cerita yang lebih baru lagi, lebih fresh lagi dengan dibarengi sama produksi film yang lebih bagus lagi, lebih jauh proper lagi dan kalau bisa talentnya harus yang lebih fresh, yang lebih muda. Ya, gue juga setuju. Gue juga harap untuk perfilman Indonesia jadi bisa lebih baik lagi dari segi produksian, dari segi talent ya, dari segi aktor-aktor ya. Gue yakin juga banyak aktor-aktor muda, aktor-aktor baru di luar sana yang mempunyai skill yang bagus dalam dunia acting, tapi emang belum kebagian aja screen time-nya. Ya, sama dari segi scriptwriter dan lain-lain, dari story sih menurut gue ya. Paling buat gue yang paling penting, karena itu yang paling pertama yang nyangkut banget di gue gitu. Mungkin di beberapa orang juga sama. Kita harus lebih berani lagi, lebih explore cerita lagi, terutama menurut gue karena Indonesia ini menurut gue identik dengan horor, dan memang horornya di Indonesia kan kental ya. Iya, kental banget. Menurut gue dari segi horor bisa lah ditingkatin lagi. Iya, betul. Di ceritanya dieksplor, bener kata Dexa tadi, jangan terlalu copy paste gitu loh, itu lagi gitu loh. Betul. Dari situ, dan menurut gue salah satu film yang lumayan berani tuh kayak misalkan Night and Day Dreams, itu lumayan berani tuh karena dari segi cerita beda banget kan dari film-film Indonesia lainnya. Iya. Ya menurut gue mungkin film-film seperti itu bisa jadi awalan untuk film-film lain mengikuti jejaknya ya. Iya, mengikuti jejak. Nah, terakhir nih ya, gue mau nanya top favorit film lo. Tapi kayaknya kalau gue nanya misalkan gue nanya top 5 favorit film lo, kayaknya susah ya. Gue juga sendiri susah untuk ngejawabnya. Mungkin kita urutin dari segi genre kali. Genre. Pertama top film favorit lo dari genre action fantasi gitu. Action fantasi. Oh, kalau fantasi tuh atau superhero atau apa gitu. Oh, superhero. Ya pokoknya action aja lah ya. Action ya. Action. Kalau action laga itu gua tempatin Dread sih. Iya. Dread 1 itu ikonik banget menurut gua, berkesan gitu buat gua. Terus yang kedua untuk action ya. Action superhero gitu. Action superhero. Gua kalau action. Kalau superhero tuh maksudnya apa ya? Superhero ya ini kayak superhero gitu. Action adventure atau fantasi gitu ya. Kalau superhero ya untuk gua suka ini The Dark Knight aja sih. The Dark Knight udah yang 2008 tuh udah bagus banget menurut gua. Itu Joker. Itu memang bukan action sih kalau buat gua sendiri, karena actionnya juga kaku gitu. Tapi jujur untuk kualitas ceritanya tuh bagus banget dengan konsep yang baru itu menurut gua untuk di film superhero bagus banget. Kalau gua action apa ya? Ip Man kali ya. Ip Man. Ya gue suka aja. Oh ya, apa lu suka combat? Combatnya gue suka Ip Man. Bagus sih. The Raid juga gue suka, cuman kan gue belum nonton secara proper pada saat itu kan. Gue nontonnya masih di di TV gitu. Gitu kan. Yang gambarnya mungkin masih jelek atau gimana. Jadi gue gak terlalu kena banget The Raid, walaupun ketika gue nonton beberapa cuplikannya ya bagus gitu. Tapi Ip Man menurut gue masih lebih kena di gue. Ip Man. Kalau superhero kayaknya gue nggak bisa karena gue suka banget Spider-Man ya. Gue Spider-Man sih. Spider-Man yang mana? Amazing yang kedua. Oh, yang kedua. Lu yang kedua suka, Apli? Gue suka. Oke. Menurut gue sebenarnya agak susah milih antara Spider-Man Amazing yang kedua atau Spider-Man Tobey Maguire yang kedua. Oh, yang kedua. Kalau itu sih gue jelas Tobey Maguire yang kedua, yang Spider-Man kedua. Soalnya menurut gue dari 3 Spider-Man itu dia punya ya kelemahan sama punya kelebihan masing-masing aja. Tapi gue lebih favorit untuk yang Andrew Garfield itu yang Amazing. Walaupun sebenarnya gue juga suka di yang No Way Home. Tapi kalau misalkan gue suruh favorit gue yang paling teratas apa? Gue yang Amazing yang kedua. Yang kedua, oke. Ya. Kalau dari segi drama nih bisa drama sedih sama drama komedi. Drama komedi yang No Way Home.
Atau yang itu, yang The Amazing Spider-Man? Enggak. Top favorit film drama. Drama sedih atau drama komedi? Oh, kalau drama tuh gue takjub sama Jatuh Cinta Seperti Film-Film itu. Gue taruh di posisi pertama saat ini untuk drama tuh bagus banget karena itu drama yang fresh, yang mungkin gue belum pernah lihat sebelumnya gitu. Gue kayak pembawaannya yang breaking the fourth wall, terus sama ceritanya yang istilahnya yang non linear untuk film kelas drama gitu, itu bagus tuh. Terus sama gue komedi ya. Kalau komedi sih gue nggak begitu nonton komedi. Gak begitu banyak nonton sih karena Agak lain. Oh iya, Agak Lain. Bener Pli, Agak Lain bagus tuh. Agak Lain tuh bukan cuma komedi tapi dramanya bagus banget. Kalau gue drama, karena gue juga gue kan gak banyak nonton drama ya, film drama. Mungkin gue nempatinnya yang terakhir gue tonton itu Home Sweet Loan. Karena dia menurut gue ketika satu film itu bisa bikin gue nangis, berarti film itu bagus. Iya bagus, benar. Kalau komedi ini sebenarnya romcom sih mungkin ya bisa dibilang. Kalau yang ini itu Kuala Kumal. Filmnya Raditya Dika. Karena film itu juga sama. Mungkin gue nontonnya waktu itu masih SMP kali ya, gue lupa. SMP bener. Masih SMP. Tapi gue udah nangis nonton itu gitu. Karena emang sedih aja ceritanya. Kena aja di gue. Itu favorit gue kalau komedi. Jatuh romcom sih ya. Itu Kuala Kumal. Oke. Terakhir ini deh. Drama musikal lo ada yang lo suka gak drama musikal? Aduh, drama musikal lah. Kalau drama musikal tuh gue awalnya ngerasa kayak gue gak suka deh drama musikal. Tapi ketika gue nonton Wonka, kayak gue suka deh. Sebenarnya drama musikal tuh segmented play. Buat gue drama musikal tuh ada yang bagus, ada yang enggak gitu. Iya. Gue terakhir takjub tuh sama ini, Play. Kalau lu tahu film TikTok itu TICK. Oh, film Andrew Garfield ya. Itu tahun 2022 tuh. Itu menurut gue bagus tuh. Itu jadi dia ceritakan perjuangan ini kan tuh kisah nyata kan perjuangan si MC buat terus berkarya luas gitu. Kalau ini The Greatest Showman, aduh itu gue belum nonton tuh. Oh belum nonton ya? Gue juga belum nonton sih, cuma katanya bagus. Ya katanya bagus. Ya. Kalau gue karena gue TikTok itu gue belum nonton, mungkin gue akan ngasihnya kreditnya di animasi kali. Oh, animasi. Film Sing. Oh Sing, ya. Itu kan musikal juga kan? Oh ya musikal juga betul. Itu Sing Sing 1, Sing 2 menurut gue bagus sih, gue nyaman nontonnya. Ya fun ya. Fun banget ya. Itu drama musikal ya. Berarti terakhir horor deh. Horor apa? Ada sebelum horor ini deh, kartun animasi apa yang? Oh animasi. Gua tempatin yang saat ini Wild Robot. Ya, itu menurut gua ya film animasi di mana dibuat sepenuh hati. Itu kerasa banget. Gua bahkan belum sampai akhir film gua bisa merasakan rasa terharu hangatnya gitu. Ya hangatnya itu benar-benar kerasa. Mungkin vibe-nya sama kali ya karena gue belum nonton. Mungkin vibes-nya sama ketika gue nonton Wonka kali ya. Karena Wonka juga menurut gue hangat tuh filmnya. Tentang keluarga segala macam. Film yang cocok untuk di saat Natal dan liburan keluarga. Bener. Kalau animasi gue ya sama itu. Balik lagi tadi Sing menurut gue karena gue Wild Robot gue belum nonton. Jadi mungkin akan gue kasihnya ke Sing. Oh iya sama ini Pli. Apa? Inside Out 2. Oh iya. Itu juga bagus. Gue Inside Out pertama gak nonton. Karena emang gue nontonnya setengah-setengah doang waktu itu di TV mungkin ya. Jadi gue Inside Out 2 gue gak ada keinginan untuk nonton. Oh iya. Nah, kalau terakhirnya horor apa? Horor ya. Sebenarnya bukan pure horor yang kayak hantu-hantuan gitu ya. Ini gue kemarin habis nonton di Substance tuh. Itu sampai sekarang traumanya masih kerasa sih. Oke. Tapi kalau dari Indonesia, dari lokal apa favorit lokal? Gue sampai sekarang Pengabdi Setan itu gue masih belum bisa masih belum bisa istilahnya tergantikan lah untuk film horor Indonesia tuh. Apalagi yang kedua tuh gila. Itu film sakit aja gitu. Sakit tuh, menegangkan. Kayak scene setannya enggak banyak enggak sih? Iya, enggak banyak. Ya, gak sih? Dia cuma kayak emang suasananya yang mencekam gitu buat horor itu. Kalau gue inget-inget kayak scene setannya tuh nggak banyak tapi kayak mencekam gitu. Iya mencekam.
Kalau gue mungkin kalau horor lokal sama gue Pengabdi Setan atau enggak Siksa Kubur deh. Ya, Siksa Kubur dua-dua juga. itu gue gak bisa milih tuh ya. Kalau dari luarnya apa ya, gue Quiet Place kali. Quiet Place tapi mungkin yang ke enggak sih, yang ke satu yang kedua bagus sih dua-duanya. Yang Quiet Place lah. Gue gak bisa milih juga karena terlalu banyak apa ya? Kayak kita udah terlalu banyak nonton film. Ya. Sampai kayak lupa harus milih. Iya. Sama, ini gue juga lupa ini favorit film gue yang pernah gue nonton. Oke, terakhir nih Dex sebelum kita tutup sesi podcast kita pada hari ini. Oke. Upcoming film tahun ini ya. Karena ini udah mau akhir tahun nih kan. Upcoming film yang menurut lo worth it untuk ditonton nantinya apa? Upcoming karena film. Bentar lagi akan liburan ya kan. Tahun baru segala macam, Natal. Film upcoming itu apa ya sih? Gue gak terlalu Coba kita cek upcoming film 2024. Coba upcoming film 2024 akhir tahun. Upcoming salah. Upcoming movie 2024. Betul. Moana 2. Mustafa The Lion King. Oke, kayaknya gue bakal nonton Mustafa sih. The Red One. Tahu ya filmnya si Dwayne Johnson tuh. Oke. Craven The Hunter tuh upcoming movie juga. Kayaknya itu sih Mufasa sih. Gue pengen nonton. Karena gue jujur Lion King tuh gue suka banget. Bukan yang live actionnya ya. Kalau nggak upcoming movie ini yang sekarang deh yang ada di bioskop. Bioskop. Gue jujur pengen nonton Home Sweet Loan nanti. Home Sweet Loan. Karena masih ada tuh ya di bioskop. Pada saat kita ngerekam ini. Iya, lu nggak tahu nih kalau nanti diupload masih ada atau enggak. Nah itu gue nggak tahu. Kayak lu nggak akan. Gue tahu lu akan ngasih saran 2 film ini. Kalau enggak Home Sweet Loan, Wild Robot. Ya, itu jelas sih. Itu 2 film yang worth it buat nonton di bioskop. Buat nonton bioskop saat ini ya. Saat ini. Gue nggak tahu kalau lu emang penasaran pengen nonton Venom karena Venom udah keluar kan pada saat ini direkam. Tapi menurut gue ya pertimbangan lagi ya. Kalau lu emang pengen nonton karena penasaran ya silakan. Tapi kalau misalkan lu pengen nonton coba-coba mending jangan lah. Mending nonton 2 film tadi yang kita sebut aja. Iya benar. Yeah. Karena lebih worth it, lebih bagus. Nah, karena lu ngeluarin duit gitu buat nonton. Itu kayak gue. Ya, kayak gue bosen, gabut aja gue. Iya kayak kita udahi aja untuk podcast hari ini. Kita udah banyak bahas soal film. Banyak juga tadi saran-saran film yang udah kita sebutin ya. Ya benar. Jadi terima kasih untuk semuanya udah nonton video podcast saat ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga di follow Instagramnya PPKM, TikTok. Kita punya Instagram, punya TikTok, nanti ditaruh aja di bawah sini ya. Dan nama Instagram. Spotify-nya juga. Dan ya jangan kalau misalkan kalian mau dengerin di secara audio doang gitu ya. Audio podcastnya. Bisa kalian dengerin di Spotify ya. Jangan lupa di like and udah mau terakhir ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye bye semuanya.